Make it seem like we feel the same, we love. Ya, shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Pak Valen harapkan semua kalian dalam keadaan baik, sehat, walaupun tetap harus menjaga protokol kesehatan di rumah masing-masing. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat ini, sebelum kita melakukan atau belajar, kita terlebih dahulu beribadah dalam ibadah online ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa, semuanya sikap berdoa yang baik di rumah ya. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah menyertai, menolong, memberkati kehidupan kami, dan memimpin kami sampai pada hari ini. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan hari demi hari, waktu demi waktu, untuk kami bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, berkati kami, berkati konsentrasi kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik. Segala hal gangguan, kami tidak izinkan untuk mengganggu kami, baik dalam diri kami maupun di luar diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan, perkenanan Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, ya Allah ya Bapa. Terpujilah Engkau, Tuhan kami dan Raja kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, pada kesempatan pagi ini anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kepedulian, maka di hari Jumat ini kita akan belajar tentang satu sikap yang memang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai siswa Aletheia, yaitu sikap taat kepada Tuhan. Apa? Ya, sikap taat kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di suatu daerah, di zaman dahulu, ada beberapa anak muda, ya, yang menjadi tawanan di satu daerah. Mereka merupakan anak-anak muda yang memang pinter, yang memang memiliki banyak potensi, yang memang memiliki banyak kemampuan, bahkan memang mereka terkenal dengan loyalitasnya. Nah, anak-anak muda ini adalah anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Tapi pada waktu itu, negeri mereka diserang dan mereka kalah. Akhirnya, orang yang kalah ini atau yang bangsa yang kalah ini akan menjadi tawanan. Nah, waktu itu, raja yang besar ini yang menyerang kerajaan mereka meminta kepada komandan pasukannya. Coba kamu cari anak-anak muda, ya, anak-anak muda Ibrani itu yang berperawakan bagus, yang pinter-pinter, yang memiliki ilmu yang tinggi. Nah, akhirnya dicari dan ditemukanlah, ya, keempat anak muda ini. Nah, keempat anak muda ini diwawancarai, ditanya, diinterogasi, dan mereka lulus. Ternyata mereka adalah pemuda-pemuda yang cerdas. Nah, kira-kira anak-anakku tahu nggak? Ini menceritakan siapa? Pak Valen kasih waktu dalam hitungan sekian detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada yang jawab? Ada yang sudah menjawab? Ya, Pak Valen yakin mungkin di rumah kalian sudah ada yang menjawab. Iya, nama pemuda ini adalah Daniel dan kawan-kawan, yang kita kenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini merupakan cerita di dalam kitab Daniel pasal 1, ayat 1 sampai 21. Waktu itu, Raja Yoyakim diserang oleh Raja Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini memenangkan peperangan. Sehingga semua rakyat dari Yoyakim ini, kerajaan Israel ini ditawan. Dan waktu itu 4 orang atau 3 orang anak muda ini menjadi tawanan yang spesial bagi Raja Nebukadnezar. Mereka dikhususkan dan mereka dilatih untuk menjadi orang-orang yang membantu kerajaan di Babel, yaitu kerajaan Nebukadnezar. Tetapi keempat orang ini bukan orang sembarangan, bukan anak muda yang sembarangan. Mereka mempunyai integritas, mereka mempunyai loyalitas, mereka mempunyai iman dan ketaatan yang tidak perlu diragukan lagi.
Kok bisa Pak Valen begitu? Ya, kita lihat. Nah, waktu itu ketika mereka ditawan dan mereka masuk di dalam namanya pendidikan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Mereka harus belajar bahasa Babel dan mereka harus tahu. Karena mereka akan dipakai oleh Raja Nebukadnezar untuk menduduki tempat-tempat strategis di kerajaan mereka. Dan setiap orang yang diajar itu harus makan sama seperti makanan raja. Loh, enak dong, ya kan? Coba kalian bayangkan, kalau makan seperti makanan raja atau sama seperti makanan raja, enak nggak? Pak Valen kalau di posisi mereka, ya maulah, namanya makanannya sama seperti makanan raja. Nah, sementara di luar itu rakyat biasa atau orang biasa tidak boleh memakan makanan itu. Nah, tetapi mereka menolak untuk makan makanan dari raja. Why? Kenapa? Mengapa? Kok bisa mereka menolak? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena makanan raja, ya, makanan Raja Nebukadnezar ini telah dipersembahkan kepada dewa. Ya, jadi sebelum raja memakan, maka semua makanan yang ada di depan ini semuanya itu dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewanya. Ya, untuk dewanya berkati. Inilah yang menjadi tantangan dan inilah juga yang menjadi penolakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Ya, mereka menolak, mereka tidak mau makan. Loh, terus gimana dong Pak? Bagaimana dong nasib mereka? Nah, kita lihat. Mereka lebih memilih taat kepada Tuhan. Ya, di ayat 8 dikatakan dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi Daniel tahu makanan yang dari raja itu adalah makanan yang najis yang telah dipersembahkan kepada berhala. Itulah iman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan santapan raja. Karena mereka tahu makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa Raja Nebukadnezar atau dewa Babel. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan perkara yang susah loh. Tidak mudah loh. Ya, karena mereka pasti akan dimurkai oleh Raja Nebukadnezar. Sebenarnya kalau mereka saja mau kompromi, selesai sudah masalah. Tidak ada masalah. Mereka akan hidup dengan nyaman bersama dengan pasukan atau bersama dengan semua pegawai-pegawai Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka tidak mau. Nah, inilah yang perlu kita teladani dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel. Mereka taat. Ya, taat kepada perintah Tuhan. Karena mereka dididik dari kecil untuk tidak boleh menyentuh yang najis atau untuk tidak boleh memakan makanan haram, khususnya atau seperti makanan Raja Nebukadnezar. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ya, si Daniel dan teman-temannya meminta hanya sayur-sayuran. Kasih saya sayur-sayuran kepada kepala pegawainya. Dan kepala pegawainya sudah bilang, "Hei, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, jangan begitu, saya akan dimarahi raja." Tetapi mereka meyakinkan, tenang saja, kami tidak akan apa-apa kalau kamu kasih itu. Dan disinilah kita lihat kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Kenapa anak-anak? Kenapa? Iya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, dan Daniel dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Dalam 10 hari, ya, Daniel menantang pemimpin kepala pegawai istana. Lihat ya, 10 hari. Lalu apa yang mereka lihat? Ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bertumbuh dengan sehat. Mereka semakin gemuk. Bayangkan anak-anak, makan sayur bisa semakin gemuk, itu impossible. Tetapi kita lihat di sini. Ya, yang memelihara Daniel bukanlah makanan yang mereka makan, tetapi Tuhan Allah Israel yang Maha Kuasa, yang memang semua kekuasaan ada di Tuhan. Jadi ketika Daniel taat, Sadrak, Mesak, Abednego taat, apa yang terjadi? Mujizat Tuhan.
kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi terhadap mereka. Jadi anak-anak, belajar sikap taat adalah hal yang Tuhan inginkan. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar apa anak-anak? Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak berkompromi sedikit pun tidak, walaupun nyawa mereka taruhan. Dari hal ini kita bisa belajar apa anak-anak? Kisah Daniel. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, sikap taat atau ketaatan kepada Tuhan harus ada dan harus terus kita pelihara, kita jaga dengan sungguh-sungguh, walaupun perlu komitmen dan kerja keras. Ya, bagi Daniel dan teman-teman, menjaga ketaatan itu bukan sehari semalam, bukan sejam 2 jam. Mereka sudah terlatih dari kecil untuk menjadi orang yang taat. Apalagi itu taat kepada Allah Israel. Ya, apalagi itu taat kepada Allah Israel. Yang kedua, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya, yang kedua, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, ya, jangan membuat kita atau mengubah kita menjadi siswa yang tidak taat kepada nilai-nilai kebenaran Tuhan. Ya, Pak Valen baru mengajarkan kelas 6 kemarin. Nah, ketika Pak Valen mengajarkan kelas 6, di situ ada topik tentang integritas. Ya, integritas itu artinya jujur. Gampangnya begitu ya. Integritas itu artinya jujur. Antara perkataan dan sikap itu sama. Nah, Pak Valen tanya, gimana kalau kalian berada di sekolah lain dan sekolah lain itu atau di tempat lain itu diizinkan menyontek? Mereka bilang, oh kami tidak mau Pak. Kami akan tetap pada nilai-nilai kebenaran. Nah, Pak acungi jempol ya. Dan Pak bilang, oke, kalau memang seperti itu lakukan. Tetapi masalahnya bukan sesederhana itu. Bapak bilang kepada mereka. Lalu mereka bilang, Pak kami akan tetap seperti di Alitea. Menjunjung tinggi kejujuran. Walaupun gurunya juga mengizinkan menyontek. Pak Valen bilang begitu. Iya Pak, kami akan tetap. Nah, itu artinya anak-anak Alitea sudah memiliki modal. Ya, jadi yang kedua, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, jangan membuat kita menjadi berubah. Jangan membuat kita menjadi kompromi dan kita akhirnya tidak menaati nilai-nilai kebenaran. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga, jangan takut untuk membangun dan melatih diri, ya, untuk taat karena berkat Tuhan ada di dalamnya. Ingat, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tersebut diberkati oleh Tuhan dengan hanya memakan sayuran dan hasilnya membuat kepala pimpinan ya Raja Nebukadnezar itu tercengang. Bagaimana mungkin 10 hari makan sayur bisa gemuk? Impossible. Tetapi itulah yang terjadi. Ingat, kalau kita belajar terus-menerus untuk taat, maka berkat Tuhan akan mengikuti kita. Lalu yang keempat anak-anak, yang keempat, ingatlah, ketaatan kita kepada Tuhan membawa manfaat yang sangat besar dan luar biasa. Kok bisa Pak? Ya, kita lihat ending dari cerita Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ending dari cerita mereka, bagaimana raja, bagaimana kepala pimpinan pegawai istana itu memuji Allahnya, Allah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Karena apa? Karena mereka melihat bagaimana Allah Sadrak, Mesak, Abednego ini, Allah Israel ini begitu luar biasa memelihara mereka. Jadi ingat, ketaatan yang keempat membawa manfaat yang luar biasa. Jadi anak-anak, firman Tuhan hari ini melalui kisah Daniel dan teman-temannya mengajarkan kepada Pak Valen, kepada kalian semua, bahwa ketaatan itu tidak akan mendatangkan celaka, tetapi mendatangkan berkat Tuhan. Walaupun tadi Pak Valen cerita ya, ada tantangannya, ada apalagi ada tekanannya. Pasti kalau kita hidup di dalam kebenaran tidak ada namanya tidak ada masalah dan tidak ada tidak tekanan ya. Tetapi ingat, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membela kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar lewat firman-Mu melalui Daniel dan teman-temannya. Biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang seperti Daniel dan teman-temannya, taat kepada Tuhan, apapun resikonya, apapun yang harus kami derita. Karena Tuhan akan melimpahkan berkat dan rahmat dan perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Biarlah kami mengingatnya dengan baik-baik, dan biarlah Roh Kudus menuntun, memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Kami mau belajar, pimpin, tuntun, bimbing kami. Hanya di dalam namamu kami berharap. Amin. Selamat pagi anak-anak. Shalom, Tuhan memberkati.